apa yang terjadi dengan Yesus 1 sampai 66 Masehi. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaefu. Kembali saya menegaskan, siapapun Anda dari Tritunggal, penyembah Allah lain, penyembah berhala, ya, baik itu penganutnya, baik itu institusi gerejanya, gereja-gereja Tritunggal, umat-umat penganut dari Tritunggal, ya, kami menegaskan bahwa tidak akan pernah bisa masuk surga kalau ada umat Tritunggal atau institusi gereja Tritunggal bisa masuk surga, maka Alkitab bohong. Sekali lagi, untuk bisa selamat masuk surga, cuma ada satu cara. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat 27. Dan Anda harus jadi orang benar. Maleakhi 3 ayat 18, 1 Korintus 6 ayat 1. Ya, penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Clear? Ya, itu bisa selamat. Nah, sekarang saya akan memberi penjelasan apa yang terjadi dengan Yesus umur 1 sampai 66 Masehi. Yesus lahir umur 1 Masehi. Kalau Anda tolak, Yesus tidak lahir umur 1 Masehi, maka hari ini bukan tahun 2026. Iya ya Pak, sebab tahun Masehi adalah Christ exist, tahun Tuhan kita Anno Dominion. Oke, Yesus lahir tahun 1 Masehi bukan melalui kelahiran biologis, hubungan suami istri. Jadi golongan darahnya beda, dagingnya tidak bisa mengalami kebinasaan, tidak ada dosa padanya, tidak berbuat dosa, rohnya beda, rohnya dari Roh Kudus, tidak terikat nafsu seks beranak cucu. Peristiwa kelahiran Yesus sudah selesai, sudah berlalu. Lalu tahun 1 sampai 29 bayi, remaja, sekolah, kuliah di ruang Tiranus, ya, fasih 5 bahasa dan menjadi tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Peristiwa ini sudah selesai. Lalu tahun 30 sampai 33 Masehi, Yesus melakukan karya keselamatan, ya, mati disalib, ya, bangkit, ya, dikubur 3 hari 3 malam, bangkit, lalu naik ditutupin awan, ya. Kisah 1 ayat 9. Lalu pada tahun 33 sampai 66 Masehi, Yesus ada di langit tingkat 2, menurunkan Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh 8 rasul, ya, lalu mendirikan 7 jemaat Kristus. 7 jemaat Kristus yang ada di kitab Wahyu, ya. Efesus, Smyrna, Pergamus, apalagi Tiatira, Sardis, apalagi Philadelphia dan Laodikia. 7 jemaat di kitab Wahyu itulah jemaat Kristus, ya. Lalu menurunkan Alkitab Perjanjian Baru. Peristiwa ini sudah selesai sampai tahun 66 Masehi. Maka sejak tahun 66 Masehi sampai hari ini, sampai selama-lamanya, Yesus mendirikan jemaat Allah, gereja Allah. 1 Korintus 10 ayat 32, 1 Korintus 12 ayat 28. Lalu menyediakan tempat bagi kita di surga, ya. Lalu Yesus duduk bersemayam di tahta surga, tidak ada Bapa sama sekali, ya, hanya Yesus, ya. Kemudian memilih 144.000, semuanya nanti akan selesai menjelang rapture. Tempat kita sudah siap, 144.000 sudah dipilih semua dari Israel sejati Kristen, ya. Kemudian ke-7 meternya juga sudah dibuka.
Ya, jadi satu-satunya tema yang paling layak untuk didiskusikan adalah Yesus 66 sampai hari ini, sampai selamanya. Ini masih terus berlangsung. Sedangkan di bawah 66 sampai 1 Masehi sudah terjadi, sudah selesai. Paham sekarang? Ya. Jangan takut, akulah yang awal juga yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Jangan takut, akulah yang alfa juga omega. Lihatlah aku duduk di tahta selamanya. Pujian sembah Tuhan kita, Yesus Kristuslah satu-satunya. Alfa Omega di tata surga, Yesus Kristus selamanya. Pujian sembah Tuhan Allah, Yesus Kristuslah satu-satunya. Alfa Omega di tata surga, Yesus Kristus namanya. Jadi very clear ya, yang paling tepat untuk didiskusikan adalah Yesus 66 Masehi sampai sekarang, sampai selamanya, sebagai satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa itu. That's it. Haleluya. Amin.